Anak di luar nikah, dia tak katik bapak. Dia cuma ada ibu beh. Jadi dia punya dulu tak? Punya dulu, tapi dulu seibu. Dia punya mamang tak? Bapak lagi tak katik, mana punya mamang. Saudara ayah, tak katik deh. Saudara kakek, bapak lagi tak katik, apa lagi nak kakek. Nah, anak ini, gadis yang tak punya bapak ini, gadis yang lahir dari hasil bukan pernikahan yang sah, ini walinya adalah hakim langsung KUA. Hati-hati ini kawan ya. Kalau wong lain yang nikahnya bukan hakim, tidak sah, walinya tak katik. Bukan walinya yang jadi nikahkan, yang menikahkan. Tak boleh, tak sah. Harus memang yang berhak menjadi wali itu siapa? Bapak, kalau tak katik kakek, tak katik. Kalau hakim. Tak katik wali itu tak katik. Pasti ada wali. Pasti ada wali. Tak katik jangan mimpi nikah. Oh tak katik wali ngapa? Habis kalau walinya. Katik. Pasti ada. Paling tidak terakhirnya adalah hakim atau kalau sekitar sini KUA yang diberikan izin oleh presiden dan wakil presiden, menteri agama maksudnya itu. Kemudian dipecahkan lagi yang boleh nikahkan, yaitu urusannya di dalam menteri agama, kementerian agama tu. Sampai ke mana anak tak tahu tu. Sampai KUA yang mana yang boleh jadikan hakim. Tak faham itu, tanya baik tu kan. Jadi tak boleh. Hakim atau penggantinya. Kalau ada penggantinya tadi tu menteri agama, menteri kemudian menteri tadi sampai lahirnya KUA tahu kan. Itulah yang boleh menjadi wali nikah. Selainnya tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh tutup-tutup anak ini bukan anaknya, kemudian karena tinggal bersamanya dari kecil, dia yang mesaknya, dia yang miayainya, bukan bapaknya, sekedar angkat-angkatan, bapak angkatnya, tak boleh dia menikahkan. Jadi walinya, tak boleh. Wakilkan, siapa yang wakilkannya? Aslinya siapa walinya? Kalau aslinya bapaknya, misalnya ada bapaknya, kemudian wakilkan sama wong lain, boleh. Berarti bapaknya yang jadi wali nikahnya, kemudian diwakilkan. Boleh. Kalau ini bapak angkat, aku yang wakilnya. Wakili siapa? Wakili KUA apa? Ya kalau seandainya mewakilkan KUA diperbolehkan untuk mewakilkan. Tuh, kalau tidak, jangan berani-beraninya. Ini banyak sekarang nih. Entah yang lanangnya, entah betinonya, kadang-kadang tahu. Jangan masing-masing. Antara halal sama haram, tipis. Masalah pernikahan ini. Kemaluan perempuan itu, haram ente manfaatkan. Ente gunakan. Haram. Kecuali dengan saya kawinkan kamu dengan saudari saya atau putri saya dengan mahar sekian. Kemudian saya terima nikahnya. Tadinya haram jadi halal. Kalau sah. Tipis kan? Jam 11 tadi haram. Jam 12 halal. Antara halal dan haram juga tipis juga. Dengan kalimat cerai jadi haram. Tadinya halal. Dengan kalimat cerai dari si suami jadi haram. Itu apa namanya itu? Tipis, cuma hati-hati. Nah, benar-benar nian kata. Kalau seandainya pernikahan tidak sah, bukan anak si suami, anak istri, anak ibunya, bukan anak bapak. Anak ibu. Kalau ternyata dia ni gadis, misal gadis, maka ketika sudah dewasa tak boleh bersentuhan. Kalau bersentuhan haram dan
batal wuduknya. Kemudian pernikahannya kalau seandainya dia nikahkan jadi walinya tidak sah juga. Terus berteret. Agak dia punya anak, cak itulah juga. Pernikahan tidak sah berarti bukan anaknya kan? Terus berteret. Sampai 7 keturunan baru jadi yang alim, ada yang alim sih kok misalnya. Akhirnya diwalikan dengan wali hakim. Ternyata ditelusuri tidak sah kalau pernikahan bapaknya, kakeknya bapak tidak sah kalau. Sudah walinya wali hakim baru halal, baru benar-benar keturunannya. Kemudian kakek kalau seandainya meninggalnya bukan ahli waris. Kalau si apa yang diakui bapaknya tadi meninggal, dia ngambil warisannya. Padahal bukan warisannya, bukan haram akhirnya. Itu hati-hati dalam pernikahan ini, cari benar-benar. Apalagi kalau wong dulu tuh ada nyebut, nah ini baik ini. Bukan dalam kitab, bukan. Ini wong dulu ngomong. Hati-hati anak pertama. Hati-hati anak pertama. Paham tak paham lah itu lagi, insyaallah paham kamu. Hukmu idza stawa awliya an-nikah wallahu taala alam bis-shawab. Tadi kalimat itu hati-hati bukannya harus, bukan. Hati-hati. Kemudian selanjut pelajaran kita kitab Matan Ghayatut Taghrib sampai kepada faslun wal mashu 'alal khuffain. Masah 'alal khuffain. Mengusap di atas khuffain. Khuffain itu apa? Khuffain itu sepatu kulit. Sepatu kulit yang ya kita gambarkan dengan pengetahuan kita sepatu kulit yang digunakan oleh orang Arab biasanya itu pada saat musim dingin. Nah, itu dipakainya kan khuffain. Ini kalau tahun-tahun kemarin anak bawa. Ini tidak anak bawa. Karena sebelah cuman hilang sebelahnya. Tidak tahu kemana, belum ketemu sebelahnya. Sepatu khuffain itu, sepatu khuffain kalau seandainya kamu nak tahu nian persisnya, coba mungkin jengok di Google ada. Atau kalau tidak beli nian kayak nitip sama orang umroh lagi musim dingin. Biasa dijual. Harganya mungkin sekitaran 150.000. Khuffain. Coba-coba ya, pakai. Sudah belajar dulu tapi. Nah. Jadi kalau misalnya pakai khuffain, anggaplah misalnya sepatu bot. Tahu sepatu bot? Anggap dulu sepatu bot. Kalau sepatu bot itu keras, kalau khuffain lembut. Lembut dia. Lembut. Hampir-hampir lacak kaos kaki. Tapi kalau kaos kaki ngetat, maksudnya lembutnya. Bukan cak sepatu biasa kita pakai itu, bukan. Dia lembut. Jadi istilahnya apa? Masuk ke dalam sendal bisa maksudnya. Masuk lagi dalam sepatu juga bisa. Itu kita pakai khuffain kemudian kita pakai sepatu. Bisa. Makna lembutnya maksudnya. Bukan maknanya apa? Oh, pacak lemak gitu. Tidak lemak okeynya. Kalau pakai khuffain kemudian pakai sendal agak sara. Pakai khuffain terus pakai sepatu agak sara. Tapi kalau seandainya kita pakai sepatu kemudian pakai sepatu lagi, enggak pacak. Pakai sepatu kemudian pakai sendal, mana bisa? Itu maksud makna lembutnya deh. Anggap misalnya kita bayangkan sepatu bot Sepatu bot kan keras. Anggap lembut misal sepatu bot tadi. Tahu sepatu bot Nah, kita pakai
kita pakai. Kemudian kita nak wuduk. Nak wuduk tadi, kan hari dingin ini kan. Kita pakai itu kan pakai hari dingin. Kemudian sudah wuduk, kita basuh kaki, basuh tangan, usap kepala. Nah kaki tadi, usap di pucuk sepatu bot. Pucuk hufen. Pucuk sepatu hufen. Nah usap Nah ini sepatu hufen ini. Misal ini. Nah ini punggung apa? Punggung kaki. Nah ini sepatunya. Nah usap sudah. Cukup. Ganti basuh kaki tadi. Cek ini jadilah. Senggol Nah usap dia itu. Sama cak usap kepala. Cukup. Habis itu salat lah. Dua-duanya tapi jangan sikok-sikok. Dua-duanya kalau ada kaki dua kok. Kalau kaki sikok ya sikok Ada dua-duanya. Itu khufain. Boleh. Jadi kita wuduk kemudian basuh kaki. Misal contoh. Pakai malam. Kan kalau tidak musim dingin kalau pagi subuh itu dingin kan? Apalagi kalau musim dingin. Musim dingin itu musim dingin ya biasanya ini bukan berarti pakai khufain itu tidak boleh musim panas. Boleh. Mutlak boleh, nak musim apapun boleh. Cuman seringnya dipakai itu kalau musim dingin. Biar hangat badan. Biar tidak ada gatal-gatal. Tidak kering. Itu diantaranya. Misal dia pakai malam solat isya. Solat isya dia wuduk. Udah wuduk sempurna, cak biasa kita wuduk, basuh kaki dia. Kemudian habis itu dia pakai khufain. Setelah dia wuduk, dia pakai khufain dua-duanya. Okey. Kemudian tidur. Pakai khufain. Bukan sepatu bot bukan. Khufain. Tak ada tidur pakai sepatu bot kan? Ini. Khufain. Baca dia buat tidur. Baca. Karena lembut tadi. Besok pagi, dia nak wuduk semayang subuh atau semayang tahajud. Dia wuduk, basuh kaki, basuh tangan, usap kepala, usap kaki. Yang punggung tapi. Jangan bawah sini bukan. Punggung sini. Lagi ada kayak disebutkan. Kemudian dia salat. Boleh? Boleh. Zuhurnya kaki macam itu juga? Boleh juga. Kalau batal. Kalau tak batal-batal, ya langsung baik salat. Ya. Tergambar? Itu namanya khufain. Kalau seandainya nak nyoba tak tahu sepatu bot boleh apa tidak. Dulu pernah kita dengar sepatu bot itu boleh. Tapi pantas tak? Pacak tak sepatu bot itu dibuat jalan? Susah kan? Nah, biasanya tak memenuhi syarat untuk itu. Tapi wallahu alam. Dulu pernah kita dengar ada guru kita ngomong sepatu bot tu boleh. Cuman kita pelajari lagi. Nah, kalau untuk jalan tidak bisa digunakan untuk berjalan, dia tak baca. Yang kita jengok sepatu khufain itu lembut. Pacaknya memang dibuat jalan. Untuk berjalan hajat kita tu bisa. Dan itulah namanya masah alal khufain. Mengusap di atas dua khufain. Sampai berapa hari? Sehari. Habis itu tak boleh lagi. Ngulang baru lagi boleh. Ngulang baru lagi. Caranya kaki ada cara ngulang baru. Kalau kita bukan dalam perjalanan. Tidak musafir. Kalau musafir sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Tergambar? Faham? Tergambar kita baca lagi. Faslun wal masah 'alal khufain jaizun. Masah mengusap di atas 2 khuf itu hukumnya boleh. Sah. Sebagai ganti basuh kaki dalam berwudu. Basuh kaki dalam berwudu. Berwudu. Bi salasati syara'id dengan 3 syarat. Pertama, an yabtadi lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Dia harus memakainya sesudah
dia berwuduk dengan sempurna. Dia wuduk dulu, basuh rai, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, dua-duanya baru pakai khufain. Baru boleh. Baru boleh apa? Boleh pakai khufain. Bukan boleh pakai khufain, boleh ngusap di atas dua khufain. Kalau pakai khufainnya boleh-boleh baik. Demam gitu nah, kedinginan. Pakai khufain. Tidak pakai wuduk lagi boleh. Cuman kaget ngusap di atas dua khufain boleh tak? Tak boleh. Kalau wuduk buka itu. Ngapa? Karena makainya bukan dalam keadaan berwuduk. Syarat diperbolehkan untuk mengusap di atas dua khufain yaitu pertama waktu makainya dalam keadaan ada wudu. Pertama. Kedua, an yakuna sa'iraini li mahalli ghaslil fard minal gadamain satirain. Adanya keduanya itu khufain itu menutupi tempat dibasuhnya basuhan yang wajib. Jadi basuh wajib basuh kaki itu dari ujung kuku sampai kedua mata kaki. Nah itu ditutupi oleh khufain. Kalau pakai khufain mata kaki baca apa? Baca sepatu busli. Sepatu busli ya. Nah, mata kakinya kejingaan. Nah itu khufain misal macam itu. Tak boleh. Nah. Harus tertutup. Kedua mata kakinya harus tertutup. Biasanya itu sampai awal betis. Awal betis nah sampai situlah. Ya, awal mulai nak kembung betis kita tuh. Nah di situlah. Sampainya di situ, menutupi mata kaki. Khufain itu. Harus menutupi. Nah, jadi tertutup kalau basuhan kaki yang wajib itu tertutup. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkin tatabu'ul masyi 'alaihima. Adanya kedua khufain itu bisa digunakan untuk berjalan, menunaikan hajat. Hajat kita masing-masing. Misal, contoh. Kalau misalnya kita di luar di luar kita maksudnya di luar bukan wong pesantren. Bukan wong pesantren. Maka hajat kita ke warung. Ya kan? Ke warung hajat kita sehari-hari. Ke warung, ke mana? Pasar dekat situlah, yang parak situlah. Nah, itu hajat kita sehari-hari itu bisa tak digunakan? Apa namanya itu khufain tadi? Bawa jalan. Untuk kita menunaikan hajat kita. Apa kita misalnya beli Indomie misalnya. Nak beli Indomie, makan sehari-hari kita. Beli warung itu atau ke situ dikit. Jalan kan, dibawa jalan. Baca tak? Baca. Sudah. Berarti boleh digunakan. Boleh digunakan untuk mengusap di atas dua khufain. Kalau seandainya kita dulu waktu pesantren, itu tidak banyak hajat kita, tidak keluar kita. Situ-situlah. Nah, digunakan untuk di situ-situlah atau kalau keluar paling ke situlah nah. Warung itulah. Tak kata lagi hajat sana lagi jauh-jauh tu tak kata. Nah, sudah hitungannya sampai situlah hajatnya. Nah, itu kalau seandainya itu bisa digunakan, boleh. Boleh digunakan untuk mengusap di atas dua khufain sebagai ganti basuhan kaki ketika berwudu. Nah, itu syaratnya. Jadi syarat pertama, makainya harus dalam keadaan sempurna, suci berwudu, makainya. Kemudian khufainnya menutupi kedua mata kakinya, maknanya dari ujung kuku kaki sampai kedua mata kaki itu tertutup kalau. Kemudian sepatu khufainnya bisa digunakan untuk berjalan. Memungkinkan untuk digunakan berjalan. Jalan kemana? Menunaikan hajat kita. Nah, ini 3 ini syaratnya. Syaratnya 3 ini. Kalau di sini disebutkan cuman 3 ini.
termasuk juga kalau khufennya kuat digunakan untuk berjalan. Kalau khufennya barulah berjalan luar sedangkan koyak. Nah, ini kan berarti tidak bisa digunakan untuk jalan. Tak boleh nih. Ini untuk mengusap. Masuk juga. Kalau di sini kan nyebutkan cuma 3 kok, be. Kalau di tempat lain, kitab lain ada lebih dari ini. Kemudian mengusapnya itu boleh sehari semalam. Bolehnya sehari semalam. 24 jam. 24 jam. Jadi pacaknya digunakan untuk 5 kali sholat. 5 kali sholat wajib. 5 kali sholat wajib bisa digunakan. Bisa tak 6? Tak bisa. 5 kali itulah. Kecuali kalau dia jamak bisa lebih dikit. Misal contoh ya. Nah, sehari semalam 24 jam itu kapan mulainya? Kapan mulainya? Nah, ini harus tahu kita nih. Kalau seandainya ada jangka waktu itu kita harus tahu kapan mulainya, baru tahu kapan akhirnya. Misal seperti apa? Musafir boleh jamak, boleh qasar kalau sudah 84 km. Misal ini kan contoh ya. Nah, kapan satunya tuh? Kalau kita tidak tahu satunya, mana nak tahu 84-nya? Ya itu. Jadi cari tahu satunya mana. Kalau sudah tahu satu, ya dari 0, berapa itu mulai berjalannya, nah baru bisa kita ketahui 84 kilometernya atau 82 kilometernya atau 83 kilometernya. Cari itu. Baru tahu kita. Nah, ini sehari semalam 24 jam. Kapan mulai jam pertamanya? Jam pertamanya. Dia ini kan macam ini. Pertama kan dia kan wuduk dulu kan? Ya kan tadi kan? Wuduk kan? Kemudian dia pakai khuf. Pakai khufain. Kalau dia sholat, perlu tak diusap lagi? Tidak kan? Karena sudah ada wudu. Sudah ada wudu kan? Nah, kalau seandainya dia batal, nah disitulah baru mulai awalnya. Kalau dia batal, disitulah mulai awalnya. Misal, dia wudu jam 12. Kemudian dia pakai khufain. Jam 2 baru batal. Berarti mulai masa khufain itu jam 2. Sampai jam 2 besok baru habis. Selesai masa ngusap di atas khufain tadi. Paham? Nah, itu sehari semalam. Dihitungnya batalnya. Dihitung akhir batalnya. Ada yang katakan pas batalnya, ada yang katakan akhir batalnya. Ya sudah, penting batal belah. Pokoknya yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Kalau kemarin di sini ada 6. 6 apa 5 di sini. Yang membatalkan wudu misal contohnya keluar sesuatu dari jalur depan dan jalur belakang. Keluar sesuatu misal. Batal wudunya. Ya kan? Gampang ini kan, kapan keluar ya sudah kan? Batal. Jam berapa? Tahu dia kan jam berapanya kan? Tahu tak dia? Tahu. Yang kedua misalnya hilang akal. Tahu tak dia hilang akalnya? Batal wudunya, hilang akal. Karena apa? Misal karena tidur. Jam berapa tidur semalam ya? Nah, tahu tak mulai jam berapa tu? Nah, jam berapa mulainya tu? Paling kita nerkanya terakhir kita tengok jam tu jam 11. Tak tahu tertidurnya jam berapa. Apa jam 11 lewat seperempat, apa jam 11 lewat 10 menit, apa jam 11 lewat 7 menit. Nah, pokoknya jam 11 kita dah lewat dah. Habis jam 11 malam, habis masa ngusap
ngusap. Dia tidak boleh lagi ngusap. Jadi dia apa kan? Cuci. Jadi tidak sah hitungan ngusapnya itu. Kemudian yang ketiga bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, ini tahu kita. Kemudian yang keempat menyentuh kemaluan. Nah, ini juga tahu kita. Jam berapa kita tahu. Nah. Kemudian tadi kita mayangkan awal mulainya. Mulai kita boleh ngusap di khufain. Mulai bolehnya. Saat mana kalau seandainya dia pakai jam 12, tidak batal-batal sampai maghrib. Dia belum mulai berarti. Masa khufainnya belum mulai. Pas mulainya waktu maghrib. Kalau mandi, tidak usah mandi, lagi dingin. Kalau mandi, terserah nak pakai apa tidak. Kalau nak pakai lah jelah. Kalau nak angkat kakinya tu, lah jelah. Mandi duduk. Mandilah dia. Boleh. Kecuali kalau mandi wajib. Mandi wajib lagi lepaskan itu. Batal kalau mandi wajib. Sudah. Bayangkan akhirnya pula. Sekarang misal tadi kan jam 2 misal kita mulainya jam 2 zuhur. Mulainya jam 2 zuhur. Mulai jam 2 zuhur. Nyampelah jam 1 zuhur 1. Besoknya siang. Jam zuhur. Dia wuduk. Dia ngusap di atas khufain tadi. Boleh tak? Boleh. Sah. Dia salat, sah salatnya. Tapi kalau sudah jam 2 belum salat lagi, tak boleh dia salat pakai usapan itu. Macam mana? Dia lepaskan khufainnya, dia basuh kakinya. Kan belum batal wuduknya kan? Belum Yang batal itu apa? Mengusap di atas 2 khuf. Permasalahan ini akan permasalahan mengusap. Bukan masalah wuduknya, bukan. Masalah ngusapnya. Jadi yang batal itu adalah batal ngusapnya. Jam 1:30 dia wuduk, diusap. Salat dia. Allahu Akbar, salat zuhur. Kemudian ngaji dia. Ngaji sampai jam 2:15. Nak salat sunnah, ba'diyah, tak boleh kayak gitu. Kalau ngaji tadi mungkin dia tak megang. Macam apa dia? Bisa. Boleh kan? Kapan dia nak salat? Jam 2:15, tidak boleh. Kaget dulu. Lepas ke dulu khufainnya, basuh kakinya. Wuduknya batal tak? Tidak batal wuduknya. Sudah, kalau tidak batal, yang batal adalah mengusapnya. Karena sudah 24 jam, lepaskan, basuh kakinya. Pakai lagi habis basuh kakinya, pakai khufainnya. Boleh. Oke, mulai lagi kapan? Nunggu batal. Nah, macam itulah terus. Macam itu. Paham? Betul. Jadi sehari semalam tu macam itu. Boleh nak coba ini? Sebagusnya dicobai. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru kita ngomong, tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, hubbul Hasanain, cinta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian hubbul Syekhain, cinta kepada dua syekh, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang ketiga, lubsul khuffain. Hubbul Syekhain, hubbul Hasanain, lubsul khuffain. Tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini menafikan dia adalah Syiah. Kemudian hubbul Hasanain. Ini menafikan Wahabi. Bukan Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi tidak ada cinta dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau Syiah ada cinta dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian lubsul khuffain, memakai dua khuf. Khuffain ini wallahu alam, kemana arahnya? Tidak tahu.
ahlus sunnah itu kan wong yang pakai hadis. Hadis tentang masalah khufain, hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW mengusap di atas 2 khuf itu diriwayatkan oleh 70 sahabat lebih. Sehingga dikhawatirkan bagi siapa yang tidak mempercayai, tidak meyakini adanya hukum mengusap di atas 2 khuf, ditakutkan kafir. Karena kata Sayyidina Hasan Al-Basri, kami temui 70 sahabat lebih menceritakan tentang bolehnya mengusap di atas 2 khufain. Kalau ada yang tidak percaya, tak kata hukum itu tuh. Tak kata hukum mengusap di atas 2 khuf itu. Nanti dikhawatirkan dia ini kafir karena tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya itu hadis mutawatir, 70 ikut lebih. Lain kalau seandainya hadis sahih sih kok yang kita tidak percayai, itu bukan kafir hukumnya. Paling akhirnya fasik, berbuat dosa. Kalau 70 berarti jelas yonian itu hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak percaya, kemudian ada yang tidak percaya, maka itu hukumnya dia bisa dikhawatirkan kafir. Karena tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya ada, pakai gitu. Walaupun sekali. Caranya macam mana? Caranya wudu. Ya, wudu. Kemudian pakai khufain. Habis itu batal ke? Batal ke? Macam mana cara batalnya? Dia pegang. Adik kita tuh. Kalau nunggu buang angin, lama nunggunya. Wah, betapa lah macam mana. Dia lagi tak pengen nak buang, dah terbuang. Gencano kan. Lagi gencano dengar lagi ya. Baca. Itu telah nah. Kalau seandainya punya bini, ya bini senggol batal. Batal kan? Wuduknya. Wuduk lagi. Wuduk, basuh kaki, basuh tangan, usap kepala, usap kaki, kemudian salat. Allahu Akbar. Salat 2 rakaat, salat sunnah. Atau pegang Al-Quran. Nah. Habis itu sudah selesai, lepas ke? Kalau seandainya ada minjem punya uang, pinjam. Kawan, nyiwa atau misalnya. Nyiwa dulu. Biar aku jadi ahlu sunnah wal jamaah. Pakai wudu, kemudian dah wudu pakai, habis itu senggol kemaluan kita, kemudian wudu lagi, wudu, usap pas di di khufainnya, usap, kemudian salat. Habis salat, habis selesai, lepas ke? Nah, kalau kita lepaskan berarti lepas juga, batal juga kan? Masih alal khufainnya, mengusapnya. Wuduk kita masih tak? Wuduk kita masih, kecuali basuh kaki belum. Basuh kaki belum. Jadi kalau kita lepaskan, batal mengusapnya. Kalau dilepaskan, batal lah mengusapnya. Walaupun baru dibuka sebelah. Belah kiri buka, belah kanan belum. Maka batal mengusapnya. Harus dilepaskan gal-galanya. Kemudian karena wuduknya belum batal, cuman mengusapnya yang batal, maka diganti harus kalau nak disempurnakan wuduknya tinggal basuh kaki baik. Basuh kaki dah. Nah, itu cara untuk menggunakan kita syariat mengusap di atas 2 khufain. Kalau al-faqir kita pribadi sudah pernah makainya. Belum 3 hari belum. Sehari semalam sudah. Atau sekali pun juga sudah juga. Wabtida'ul muddah min hina yuhdits ba'da lubsil khufain wa yamsahul muqim yawman wa lailatan wal musafir 3 ayyam bilayalihinna wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kalau ada tanyakan, itu persilahkan.
Yang ingin bertanya siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Nah, yang Habib jelaskan ketika kita memakai khufain, kalau nak batal ke sentuh kemaluan. Nah, kalau yang ada istri sentuh istri. Nah, yang sentuh kemaluan itu misalnya ada sewet ini, Bib. Itu batal lah, Bib. Terhalang oleh sewet atau harus menyentuh kemaluan secara sempurna. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna bersentuhan itu ya memang nyentuhnya tanpa penghalang. Kalau ada penghalang tidak batal. Nah, harus apa istilahnya, kulit ketemu kulit. Jadi bukan kulit sebenarnya, telapak tangan. Telapak tangan dan perut jari itu apabila menyentuh kemaluan batal. Baik punya dewek ataupun punya orang lain. Maksudnya orang lain tu adiknya misalnya kan. Kalau dia nyebok ya adiknya tu nah. Jangan mayangkan yang besarnya kamu. Adiknya atau misalnya ketip nak nyunat wong, nak nyunat budak kan. Nah, nyenggol dia kan. Nah, itu batal. Nyenggol tu. Kalau seandainya kan yang batal tuh perut jari ini, perut apa? Perut telapak tangan sama perut jari. Nah, yang ini nah. Di luar ini tidak batal kalau bersentuhan. Menyentuh kemaluan. Tidak batal. Ini kalau digarut, nah, garut ini. Tidak batal. Nah, kalau disentik misalkan, tidak batal. Ini tidak batal. Palak jari ini tidak batal juga. Nah, palak jari ini. Nah, yang tertutup ini nah. Nah, kalau yang ini, nah batal. Nah, kalau cegang macam ini, tidak batal. Maluan itu. Nah, jadi yang ini benar. Bersentuhan langsung bersentuhannya, nyentuh nian. Bukan ada penghalang enggak. Baru batal. الفاتحة. الفاتحة لسيدنا محمد الشافعين وكرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذرية البيتين ثم إلى خصوصا المرحوم هدايات أيان إسماعيل بن